Berikutnya kita akan membahas mengenai diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara energi dan keadaan reaksi, jadi waktu reaksi. Nah, ada reaksi yang berlangsung dengan diagram tingkat energi seperti ini. Nah, keadaan saat reaksi dimulai itu disebutnya keadaan reaktan. Jadi, reaktan-reaktan masih belum bereaksi dan berubah menjadi produk. Keadaan akhirnya itu disebutnya keadaan produk. Lambangnya P di sini. Nah, setiap reaktan itu harus mencapai energi minimal yang harus dilampaui supaya reaksinya terjadi. Nah, ini disebutnya energi pengaktifan atau energi aktivasi. Energi minimal supaya reaksinya bisa terjadi. Nah, sedangkan selisih antara energi di awal dan di akhir inilah yang kita sebut sebagai delta H atau perubahan entalpi atau kalor reaksi yang diukur pada tekanan tetap. Nah, dalam persamaan ini terlihat nilai delta H-nya itu kurang dari 0 karena keadaan akhir lebih rendah tingkat energinya daripada keadaan awal. Nah, keadaan seperti ini bisa juga dibilang delta H-nya atau Q-nya negatif. Masih ingat kalau Q negatif itu artinya sistemnya melepas kalor ke lingkungan. Nah, makanya reaksi ini disebut reaksi eksoterm, yang artinya sistemnya mengeluarkan atau melepaskan energi ke lingkungan. Nah, tapi ada juga reaksi yang tipenya seperti ini. Jadi kalau digambarkan diagram tingkat energinya, reaksinya itu begini bentuknya. Nah, ini kalau kita lihat keadaan awalnya, keadaan R-nya, ini adalah keadaan P-nya. Sama seperti tadi, yang disebut energi pengaktifan itu adalah energi dari awal hingga energi minimal yang harus dilampaui supaya reaksinya berlangsung. Sedangkan selisih antara energi akhir dan energi awalnya itu kita sebut perubahan entalpi. Nah, bedanya dalam reaksi kedua, entalpinya itu lebih besar dari 0 atau bertanda positif. Q-nya bertanda positif, jadi artinya sistemnya mendapat tambahan energi atau ada kalor yang masuk ke sistem. Makanya disebutnya sistem endoterm atau jenis reaksinya reaksi endoterm. Nah, ini adalah diagram tingkat energi. Mungkin ini akan lebih banyak dibahas di bab berikutnya.